Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di channel ini saya akan menerangkan, membahas tentang waris. Kenapa kok saya membahas terus tentang waris, nggak bosan-bosan seperti itu dulur ya? Karena memang waris ini biasanya sangat diperlukan sekali di masyarakat. Siapa saja ya mesti membutuhkan waris. Itu saya yakin. Karena apa? Karena dari situ mesti orang meninggal, ada harta, pasti akhirnya ada pembagian waris. Itu kan. Kecuali kalau dia meninggal, pewaris itu meninggal tidak mempunyai harta sama sekali. Tapi jarang sekali ya orang yang tidak mempunyai harta di dunia ini hidup, ya kan? Dia menikah dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai waris yang berhubungan dengan waris wasiat wajibah. Waris wasiat wajibah. Tapi dulur, perlu dicatat dulur bahwa waris wasiat wajibah itu adalah ahli waris lo ya, yang menerima waris maksudnya. Itu di situ ada yang beragama muslim, ada yang beragama non muslim. Jadi hak warisnya tetap kepada ahli waris semuanya, tapi nantinya diberikan yang jelas gini, nanti kita terangkan sajalah. Sebelumnya jangan lupa tetap share, komen, share, dan subscribe. Like, itu yang penting. Like dan subscribe. Oke dulur, tetap stay tune, tetap standby, tetap mengikuti informasi dari saya. Ya, selamat menonton. Saya lanjutkan lagi ya pembahasan tentang waris wasiat wajibah. Waris wasiat wajibah. Cukup sebentar saja ya mengenai waris wasiat wajibah. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Ini anggap dulur ini punya permasalahan, punya kasus. Kasusnya seperti ini. Orang tua beragama muslim, baik itu bapak ibu sudah meninggal beragama muslim, sedangkan anak-anaknya itu katakanlah anggap aja empat anak, yang 2 muslim, yang 2 non muslim, karena mengikuti suaminya mungkin non muslim akhirnya pindah agama, terus suaminya mengikuti istrinya akhirnya pindah agama, terus yang dua tetap beragama muslim. Ini bisa dulur mengajukan yang namanya waris wasiat wajibah. Caranya gimana? Caranya yaitu tadi, tetap kita mengajukan, asalkan ya damai waris itu. Jadi bisa mengajukan waris di mana objek waris atau mungkin para pihak prinsipal 4 orang itu tinggal di kota A. Jadi ya pengadilan kota A. Ya terus pengajuannya biasanya tetap nanti katakanlah kalau pewarisnya beragama Islam, ya tetap pengajuannya nanti disebutkan dalam si posita atau cerita dalam permohonan itu disebutkan bahwa si A dengan si B bapaknya dengan ibunya menikah tahun sekian dan mempunyai anak 4 orang itu. Terus yang kedua meninggal. Setelah meninggal, siapa duluan yang meninggal? Bapaknya meninggal tahun berapa, setelah itu disusul ibunya tahun berapa. Nah sedangkan
dalam amar putusan atau dalam petitum, kalau bahasa hukumnya petitum, tadi kan posita petitumnya. Di situ ditulis mohon pengadilan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon, karena banyak kan para pemohon seluruhnya, atau mengabulkan permohonan pemohon gitu. Terus yang kedua ya, memberi waris dari kematian si bapaknya adalah kepada ibu dan kedua anaknya. Nah, di sini ibu dulu, dua anaknya. Terus ketika ibunya meninggal ya kepada kedua anaknya. Sedangkan anak yang ketiga dan keempat disebutkan berhak mendapatkan wasiat wajibah, waris wasiat wajibah dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau dulur mau mengajukan, jangan khawatir, nggak perlu takut. Wah, ini nanti nggak diputus, ini nanti nggak disetujui sama pengadilan dan lain sebagainya. Jangan khawatir, itu bisa. Jadi berhak mendapatkan waris, tapi wajibah. Jadi ada istilahnya wasiatnya. Wasiatnya secara otomatis, secara aturan undang-undang tetap mendapatkan, tapi diselesaikan secara di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Jadi kalau di luar pengadilan secara otomatis diselesaikan. Kalau putusan itu nanti mempunyai kekuatan hukum tetap dan berkekuatan hukum tetap, ya tetap nanti dua orang sesuai hukum Islam, kompilasi hukum Islam, yang dua orang secara musyawarah gitu pembagiannya. Kalau masalah pembagian saya kira diselesaikanlah sendiri ya, musyawarah berapa persennya, karena apa, pengadilan di Indonesia ini kan namanya aja mengacu kepada undang-undang perkawinan dan 1 tahun 74 dan juga kompilasi hukum Islam. Secara otomatis kalau kompilasi itu kan perpaduan, penggabungan dari hukum Islam, Al-Quran dan hadis, dan juga Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan dan KUH Perdata. Jadi kompilasi. Jadi seperti itu. Saya kira cukup singkat dan padat. Kalau kurang jelas ya seperti biasanya, telepon, kontak WA saya 0878 8067 3557. Oke, dulur. Semoga ini membawa berkah barokah bagi kita semua. Kurang jelas silakan hubungi WA saya. Mudah-mudahan kalau lingkungan Jawa Timur Surabaya bisa langsung ketemu saya langsung. Oke, dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap share, like, komen. Mungkin ada yang memerlukan informasi ini. Salam pojok hukum.